Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat sekalian pada kesempatan kali ini? Semoga teman-teman masih semangat belajar dan mengoptimasi websitenya agar bisa dikunjungi banyak audiens ya teman-teman. Semakin banyak traffic, semakin banyak peluang ya, semakin banyak potensi teman-teman akan mendapatkan kontak ya. Semakin banyak potensi teman-teman akan mendapatkan pertanyaan, semakin banyak potensi teman-teman akan mendapatkan order. Tergantung juga sih bagaimana isi websitenya. Teman-teman sudah punya website bagus, tapi kalau tidak diisi dan dioptimasi, sayang sekali ya teman-teman ya. Oleh karena itu, mari kita belajar bagaimana caranya kita mengoptimasi sebuah website. Nah, buat teman-teman yang bingung bagaimana caranya mengisi konten-konten website, bagaimana caranya membuat artikel-artikel yang panjang dan menarik, bagaimana caranya membuat artikel yang SEO friendly, dan lain sebagainya. Jangan khawatir, kita akan merekrut karyawan yang tidak perlu kita bayar. Iya, kita akan rekrut karyawan yang kita minta sesuatu, insya Allah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bagaimana caranya? Kita akan berkolaborasi dengan ChatGPT. Sudah tahu apa itu ChatGPT? Kalau belum tahu, tonton video di atas ini ya. Nah, teman-teman, kita akan merekrut asisten penulis yang bisa menulis sesuai dengan eh, gaya penulisan kita, yang sesuai dengan apa yang kita mau, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga kita bisa mengisi konten-konten di website kita dengan baik. Oke, nggak usah panjang lebar, mari kita buka caranya dan kita berkolaborasi dengan ChatGPT. Oke ya, teman-teman sudah siap? Iya, baik. Nah, sebagai contoh saya punya blog ya. Blog saya ini URL-nya alamatnya adalah blog.ahahanifuddin.com. Terlebih dahulu kita akan copy ya untuk kita nanti masukkan ke dalam perintah ChatGPT. Nah, kita buka ChatGPT-nya di tab berikutnya, teman-teman. Ya, ini contohnya kita buka yang baru saja ya. Kita bikin yang baru. Bagaimana caranya agar kemudian kita bisa merekrut karyawan ini dan kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayarnya. Ya, kita mulai ya teman-teman ya. Kita mulai kenalan dulu. Halo, halo, salam kenal. Ya, nama saya A H Hani Udin. Oke ya, saya memiliki eh, blog dengan alamat. Ya, ini ya alamatnya. Apakah kamu bersedia menjadi asisten saya untuk menulis artikel di blog saya tersebut dengan konten yang menarik, unik, dan dapat menaikkan traffic. Ya, kamu adalah seorang content writer, ahli, dan juga seorang SEO spesialis. Oke, kita tanya dulu nih sama chat GPT-nya, apakah dia bersedia ya membantu kita atau tidak. Nah, dijawab dia sama chat GPT ya. Halo, Hanifudin sedang berkenalan. Saya siap membantu menulis artikel menarik, unik, dan SEO-friendly untuk meningkatkan traffic di blog Anda. Silakan beritahu topik atau ide artikel yang Anda inginkan. Oke, ya kita jawab lagi ya. Oke, saya sangat senang sekali.
karena kamu mau membantu saya. Ya, oke. Nah, sekarang kamu bisa pelajari gaya penulisan saya di ini ya, di blognya apa. Kemudian saya ingin memastikan bahwa tulisan tulisan kamu berikutnya harus sesuai dengan data dan sumber yang dapat dipercaya. Selain itu, agar konten artikel disukai oleh mesin pencari, harap dipastikan bahwa konten artikelnya adalah konten yang unik ya. Tulis dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti sebagaimana gaya bahasa saya dalam blog di atas. Oke, tulis dalam setidaknya minimal 1.500 kata. Oke, 1.500 kata dan berikan kalimat yang di highlight ya, di eh, highlight ya, yang merupakan inti dari pokok bahasan yang ada. Nah, oke ya, sudah semua. Pastikan juga bahwa artikel yang dibuat sesuai dengan struktur SEO, ya, unik dan lolos plagiarisme atau dupli checker. Oke, ya, oke, baik kita coba perintahkan kepada asisten kita, ya, bagaimana jawaban dari asisten. Siap, oke. Nah, keunikan serta kredibilitas sumber. Silakan beritahu topik artikel apa yang Anda inginkan. Dan jika butuh ide, saya siap memberikan rekomendasi yang relevan dengan bisnis dan digital marketing. Oke ya. Nah, baik. Bagus sekali ya. Sekarang berikan saya 10 ide judul tema yang menarik untuk menjadi artikel di blog saya tersebut ya. Oke. Dan berikan kata kunci yang sesuai. Nah, kita sekarang minta ya. Ini kan ada 10 ya, 10 ide. Atau kita bikin sekalian aja deh 20 ya. Kita bikin 20. Eh, buatkan dalam bentuk tabel ya. Titik dua, judul, kemudian kata kunci ya. Oke, terus pokok apa namanya? Ininya nanti nggak usah ya. Kita nanti bisa tambahkan. Oke, judul dan kata kunci. Terus minta juga nih eh, meta
deskripsi. Oke, ya meta deskripsinya apa ya? Oke, kita coba minta ya. Ya, sudah jadi ya. Link ada beberapa judul yang dikasih sama ChatGPT ya. Ini sudah muncul ya, 10 judul ya. Nah, oke, 20 judul ya. Nah, sekarang kita akan mulai dari judul yang pertama. Silakan pilih judul yang paling menarik atau beritahu ide-idenya. Nah, saya akan mulai dari 5 langkah mulai bisnis online untuk pemula. Kita mulai. Oke. Bagaimana kira-kira hasil artikelnya? Oke. Ya. Nah, jadi ya teman-teman ya. Ini sudah sesuai ya. Ada highlightnya juga ya. Ada beberapa judul-judulnya ya. Yang ini nanti bisa menjadi apa judul ya H1 H2-nya ya. Jadi nanti bisa ditampilkan di sini. Oke ya. Ini yang pertama ya artikel yang pertama. Sekarang kita minta ke artikel yang berikutnya. Artikel yang kedua, tips meningkatkan penjualan UMKM dengan digital marketing. Kita masuk lagi ke sini. Oke. Nah, ini artikel yang kedua, teman-teman ya. Artikel ini akan berisi minimal 1.500 kata, ditulis dengan gaya yang sederhana dan informatif sesuai dengan kebutuhan Anda, serta SEO friendly. Saya juga akan mendapat kalimat yang di-highlight sebagai inti dari pokok bahasan. Saya mulai sekarang. Oke, ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi ya, artikel kedua ya. Dan nanti tinggal teman-teman cek ya, sesuaikan apakah itu cocok ya sama dengan cara bagaimana teman-teman menyampaikan sebuah ide, cara bagaimana teman-teman menuliskan sebuah tulisan, cara bagaimana teman-teman memberikan sebuah informasi kepada audiensnya teman-teman. Nah, tinggal kita nanti dari sini kita cek lagi kalau misalnya teman-teman belum yakin bahwa ini adalah artikel yang unik ya, teman-teman bisa cek ya, copy dulu misalnya kita dicek di plagiarism ya, plagiarism checker. Oke, cek plagiarisme. Oke, ya kita cek di sini kira-kira bagaimana artikel yang dibuat oleh asisten kita, apakah ini mengandung beberapa kata-kata yang duplikat dengan konten yang lain atau tidak ya. Nah, kalau misalnya teman-teman menemukan ada tanda-tanda seperti ini ya, baiknya teman-teman bisa kopinya langsung dari sini aja ya. Kopinya langsung aja dari sini. Oke, tips ya. Oke, nah, oke, iya sampai sini. Oke, eh, nanti di yang terakhir kita cek lagi. Oke, kita Ctrl V. Ya, kita cek. Saya bukan robot ya. Kita untuk memastikan kira-kira dari artikel yang dibuat ini ada berapa ya kata-kata yang dianggap sama dengan sumber yang lain atau kemudian seberapa unik ya, seberapa unik artikel yang kita buat ini dengan menggunakan asisten yang sudah kita minta untuk bekerja bersama dengan kita. Ya. Jadi teman-teman bisa rekrut ya, rekrut penulis ya dengan gaya bahasa teman-teman. Nanti sesuaikan promptnya sedetail-detailnya ya teman-teman ya. Kalau semakin detail semakin bagus ya sesuai itu bisa mewakili karakter atau gaya penulisan teman-teman. Nah, ini kita baru mencoba menggunakan yang free ya teman-teman. Belum lagi kalau misalnya teman-teman nanti menggunakan yang eh, premium, yang berbayar ya. Kalau teman-teman menggunakan yang berbayar, itu nanti akan lebih bisa dipersonalifikasi lagi. Ya. Nah, ternyata di sini sudah muncul ya teman-teman, ada kelihatan tuh ada uniknya 24, ini plagiatnya 12%. Kita nggak tahu nih nanti kira-kira ada berapa. Ya, dari situ nanti teman-teman akan bisa cek biasanya ya, yang plagiat-plagiat itu biasanya berkaitan dengan
pengertian gitu ya, kemudian ada arti, definisi, kemudian ada singkatan dan lain sebagainya. Nah, kita coba aja nih lihat kira-kira nanti dari kata-kata yang terdeteksi sebagai kata-kata yang plagiasi itu, nanti teman-teman bisa sesuaikan, teman-teman bisa edit lagi gitu ya. Teman-teman bisa coba lagi nih ya dengan menggunakan tools-tools yang lain ya. Ini di sini ada bisa dengan buat unik ya, dan mungkin nanti dengan menggunakan beberapa kata tools-tools yang lainnya. Kita akan lihat dulu nih seberapa unik ya artikel yang dibuat oleh ChatGPT ini. Kayaknya sih di angka 76% ya. Eh, 70% hasil akhirnya, 70%, 76% unik ya. Ada 24%. Kita lihat beberapa kata-katanya ya. Nah, kata-katanya ini biasanya sama nih ya, terkait dengan kepanjangan ya. Kepanjangan UMKM ya, usaha kecil, mikro dan menengah ya. Kemudian apalagi tuh? Nanti di bawahnya juga bisa kelihatan ya. Ada ini di sini ada memiliki navigasi yang mudah dengan call to action CTA. Nah, CTA yang jelas, CTA yang jelas tuh biasanya sama, ada di beberapa ini yang lainnya. Nah, gitu ya. Ini periksa tata bahasa, buat itu unik ya. Ini ada mendeteksi konten AI dan lain sebagainya. Kita coba ya, apakah ini bisa berjalan atau tidak ya buat konten itu unik ini dengan parafrase kalau tidak salah. Ya, alat parafrase ya. Kita coba ini pakainya bahasa Indonesia bisa nggak ya? Ada nggak bahasa Indonesia? Kayaknya masih belum ada ya teman-teman. Oke, belum ada smart spin naik. Di sini kita diminta untuk menjadi pro ya. Kita coba saja ya. Jadi nanti ada beberapa tools-tools lain yang bisa teman-teman gunakan ya. Oke. Nah, ini dapatkan premium untuk menjadi apa? Untuk lebih banyak kata. Kita coba ya, apakah ini berjalan atau tidak. Tapi kalau di sini ini pakainya bahasa Inggris ya, teman-teman ya. Oke. Ya, begitu ya, teman-teman. Bagaimana caranya kita merekrut karyawan yang tidak perlu kita bayar dengan menggunakan AI untuk menulis konten-konten kita di artikel. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman, sudah jadi ini tips meningkatkan penjualan UMKM ya. Oke, di sini sudah ada. Oke, eh, manfaatkan dispatch ya, diganti ya. Ada yang padding ya dan lain sebagainya ya. Jadi berikan di platform ya. Nah, kita cek nih plagiarismenya. Oke, dicek lagi plagiarismenya, bagaimana hasilnya nanti. Oke, ini kita akan cek plagiarismenya ya. Tadi bahasanya bercampur ya dengan bahasa Inggris ya kalau tidak salah ya. Oke, kita dicek lagi. eh, Kata-katanya sudah langsung masuk ke sini ya teman-teman ya. Kemudian kita mana checklist plagiarismenya belum ada muncul ini ya apa recaptcha-nya ya. Kita tunggu dulu ya biar recaptcha-nya muncul. Biasanya nanti minta masukkan recaptcha. Oke, apa nggak muncul di sini nih? Oke ada ya, I am not a robot ya. Kita cek plagiarismenya. Oke, masih muter-muter. Kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Oke, kita cek. Kita harus menunggu lagi beberapa saat ya untuk melihat bagaimana hasil eh, artikel kita yang sudah dibuat oleh tim atau asisten kita. Ya, ini sudah memindai, ya, sudah mulai berjalan ya teman-teman ya. Sudah mulai memberikan angka ya. Oh, masih ada ternyata ada plagiatnya 3% ya. Ada plagiatnya uniknya sudah kelihatan tuh di angka 10%, 20% ya. Nah, jadi nanti teman-teman jangan khawatir ya karena di sini nanti akan terlihat mana
yang terdeteksi sebagai plagiat ya. Mana yang kata-kata mana yang terdeteksi sebagai kata-kata yang sama gitu ya. Nanti bisa diubah secara manual oleh teman-teman semuanya agar tidak sama ya, agar tidak sama dan kemudian bisa menjadi unik 100%. Nah, kalau misalkan ada ketentuannya minimal unik 80%. Nah, itu sudah nggak apa-apa ya, berarti sudah aman ya. Kalau minimal unik 90%, nah teman-teman PR-nya tinggal bagaimana biar plagiasinya tidak lebih dari 10% gitu ya. Jadi ini nanti beberapa cara, kalau sudah nanti teman-teman tinggal masukkan di dalam websitenya teman-teman ya, di post ya, postingan, post artikel ya seperti ini. Dan kemudian jangan lupa dioptimasi juga dengan link ya, dioptimasi juga dengan gambar ya, dioptimasi juga dengan memberikan kata kunci ya, optimasi lokasi dan lain sebagainya gitu ya. Kita cek ini sudah 65% ya teman-teman. Oke, nah nanti kita akan belajar lebih banyak lagi bagaimana kita menggunakan tools-tools yang lain, termasuk bagaimana kita mencoba dari hasil teks ya yang kita dapatkan dari ChatGPT itu diubah seolah-olah itu dengan seperti bahasa human ya, seperti bahasa manusia. Oke, sampai di sini ya teman-teman ya. Bagaimana cara kita menghasilkan kata-kata ya dengan menggunakan dengan merekrut karyawan kita, ya, karyawan yang tidak perlu kita gaji, ya, tidak perlu kita bayar dengan menggunakan ChatGPT. Bagaimana teman-teman? Apakah menarik? Jika konten ini bermanfaat, silakan jangan lupa klik dan share ya, serta subscribe agar kami terus bersemangat memberikan atau membuat konten-konten yang lebih banyak lagi. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.